wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-adabu fawqal ilm. Adab atau budi pekerti itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin membuat sebuah analogi atau gambaran. Jika kita orang tua memiliki seorang anak, lalu anak kita ini kita didik sejak kecil sebuah adab yang baik, tutur kata yang baik, berperilaku yang baik, sehingga menjadi sebuah tabiat hingga anak tumbuh dewasa. Tentu potensi anak berani kepada orang tua lebih kecil dibandingkan dengan anak yang dari kecil sama sekali tidak dikenakan adab, sama sekali tidak dikenakan budi pekerti. Namun kenyataan pada saat ini berbanding terbalik, di mana sistem pendidikan yang ditanamkan saat ini lebih mengedepankan ilmu pengetahuan. Anak dari kecil masukkan Bible, ajarkan ilmu pengetahuan, tetapi minim sekali dikenalkan sebuah adab, kata yang baik, seperti yang baik. Sehingga ketika anak tumbuh dewasa, yang muncul adalah potensi berani kepada kedua orang tua. Sekarang saya tanya, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Jika disuruh milih mana? Anak yang memiliki adab yang baik, budi pekerti yang baik, tetapi tidak begitu pintar, atau memilih anak yang pintar tetapi tidak memiliki budi pekerti yang baik? Tentu jawabannya ya pengennya pintar, punya budi pekerti yang baik. Nah ini kadang-kadang orang tua salah dalam mendidik. Kita sebagai anak punya kewajiban mendasari sebuah adab dari kecil. Makanya di dalam Al-Quran sendiri juga sudah dicontohkan sebenarnya. Al-Quran itu kan terdiri dari 3 komponen. Ada tajwid, ada tadabbur, ada ta'assur. Jadi tajwid ini adab. Kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu menandakan bahwa kita memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak dari kecil bertutur kata yang baik dan benar kepada orang tuanya. Bagaimana boso, kalau di Jawa ada istilah boso, dengan kakaknya yang lebih besar, dengan saudara-saudaranya, bertutur kata yang baik dan benar. Ini adalah merupakan sebuah adab yang baik. Jadi tajwid nomor 1. Yang kedua tadabbur. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Anak setelah bertutur kata yang baik, lalu diisi sebuah ilmu pengetahuan. Bagaimana cara memahami ilmu yang baik? Yang ketiga ta'assur, yaitu lapet dalam kehidupan sehari-hari. Efek daripada kita belajar Al-Quran, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Sama, kita menanamkan kepada anak bagaimana cara bertutur kata yang baik sejak kecil, bagaimana cara memahami ilmu pengetahuan yang benar. Tentu ini harus didukung oleh bimbingan guru. Kalau tidak mungkin anak bisa memahami ilmu dengan baik dan benar tanpa bimbingan seorang guru. Terus ta'assur, bagaimana dampak atau lapet dalam kehidupan sehari-hari, akhlaknya bagaimana, baik atau buruk. Nah kalau proses ini kita lalui dengan baik dan benar, tentu ya inilah proses membentuk karakter anak yang soleh dan solehah. Jadi jangan diacak-acak, jangan langsung tadabbur. Sekarang ini orang tua tidak sabar, pengen punya anak langsung pinter. Nanti ada prosesnya. Jangan terburu-buru pengen pinter, adabnya dibangun dulu. Ini harus dilatih sejak kecil. Minimal dalam keluarga, tutur katanya bagaimana dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan saudara-saudaranya yang lebih tua, dengan orang tuanya. Ini penting, bertutur kata ini penting. Terus cara berperilaku, unggah-ungguh, kalau di Jawa ada istilah unggah-ungguh. Cara berjalan di depan orang, cara bagaimana kita ketika duduk dengan orang banyak, memposisikan diri kita seperti apa. Ini kalau di Jawa sangat vital sekali.
Sebelum anak kenal ilmu, harusnya itu harusnya nomor satu. Karena ilmu ini adalah isinya, sedangkan adab ini wadahnya. Jadi kalau kita gambarkan begitu, ilmu itu isinya, sedangkan adab itu adalah wadahnya. Sebanyak apapun isi, kalau tidak dibungkus, tidak diwadahi, dia akan tercacar kemana-mana, akan luber kemana-mana, tidak berarti apa-apa. Sedikit ilmu, tetapi kalau ada wadahnya, dibungkus, ilmu itu akan tetap ada. Tinggal bagaimana kita orang tua melateni atau menjaga, merabuk, merawat, agar nanti ilmu yang sedikit itu lah buah yang tumbuh itulah ta'asur atau buah daripada adab dan ilmu, yaitu akhlakul karimah. Dari sini sudah jelas bahwa untuk menjadikan anak itu soleh dan solehah tidak cukup kita hanya menanamkan sebuah ilmu, tetapi ada yang lebih pokok, ada yang lebih primer, yaitu adab, mengerti yang baik. Prosesnya jelas, tajwid, tadabbur, ta'asur. Bagaimana kita memiliki adab yang baik kepada Allah, bagaimana cara kita memahami perintahnya Allah, dan bagaimana kita mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan. Ini butuh proses, dan ini bisa kita latih di dalam rumah. Kita punya anak dari kecil dididik cara bertutur kata yang baik, cara membaca yang baik, artinya membaca situasi, hukumnya bagaimana, cara memahami sebuah ilmu yang baik. Anak mendapatkan ilmu dari orang tua, dari gurunya, bagaimana cara memahaminya, sudah benar atau belum. Terus yang ketiga adalah ta'asur, buah daripada itu semua adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau proses ini kita lalui dengan baik dan benar, insya Allah al-adabu fawqal ilmu ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang baik itu bukan orang yang pintar, tetapi seseorang yang baik ini adalah orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Kalau hanya pintar saja, kurang apa iblis. Dia sangat mahir, sangat pintar, ilmu apapun dia menguasai. Tetapi satu yang tidak dimiliki oleh iblis, yaitu adab, budi pekerti, akhlakul karimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.